Banjir surut jalan lintas Sumatera Palembang Jambi sudah mulai dilintasi kendaraan. Warga Bengkulu antusias ikut makan akbar bersama influencer dan pemerintah provinsi. Harga kedelai mahal, perajin tempe dan tahu di Palembang coba bertahan tak naikkan harga jual. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara. Banjir yang merendam jalan lintas timur Palembang Jambi di kilometer 148 sudah surut. Jalan nasional itu sudah bisa dilintasi kendaraan, namun genangan masih terjadi di pemukiman warga. Banjir yang sempat merendam jalan lintas timur Palembang Jambi di kilometer 148 Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tak kurang dari 3 hari terakhir kini surut. Surutnya air bertahap dari 30 cm hingga tak ada lagi yang mengenangi jalan. Sebelumnya debit air mencapai 80 cm. Jalan yang sempat tidak bisa dilintasi kendaraan sudah dapat dilintasi. Dirlantas Polda Sumsel menerangkan saat banjir merendam Jalintim, untuk mengurai kepadatan kendaraan dilakukan pengalihan arus ke jalur alternatif lintas tengah melalui Kabupaten Musirawas dan Kota Lubuk Linggau, khususnya kendaraan di atas Sumbu 3. Sudah turun sekitar 40 cm dan sejak tadi malam sekira pukul jam 3 atau jam 2 jalur sudah 2 jalur dilalui, namun mohon maaf pelan-pelan karena kondisi yang masih debit airnya sekitar sampai sekarang 40-50 cm. Berarti semua kendaraan udah bisa? Bisa, 2 jalur, namun yang jelas saya mohon kepada pengendara khususnya yang melintas dari Palembang menuju Jambi, Jambi sebaliknya ke Palembang jangan mendahului dan sebagainya karena itu cuma 2 jalur. Banjir merendam Jalintim sejak Senin pekan lalu akibat meluapnya Sungai Tungkal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Tak hanya jalan nasional yang terendam, pemukiman warga juga ikut terdampak hingga warga harus diungsikan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi lainnya, saudara, seorang mahasiswa asal Mali, Afrika Barat, menjadi korban pencurian saat tengah beristirahat di Masjid Agung Palembang. Handphone miliknya raib dicuri. Terduga pelaku diamankan petugas keamanan masjid dan diserahkan ke polisi. Seorang pria berinisial OG, warga 7 Ulu Palembang, diamankan petugas keamanan Masjid Agung Palembang. OG diduga mencuri handphone milik seorang mahasiswa asal Mali, Afrika Barat. OG ditangkap saat kembali datang ke Masjid Agung dan diduga hendak mengulangi aksinya. Petugas keamanan yang sudah lama mengincarnya langsung meringkus pelaku dan membawanya ke pos satpam masjid. Terduga pelaku sudah lama dicurigai. Dari rekaman CCTV, ciri-cirinya mirip dengan orang yang pernah terekam saat mencuri handphone di dalam masjid. Saat diinterogasi, OG mengakui perbuatannya. Ia bahkan menyebut tak beraksi sendiri, melainkan bersama seorang temannya. Aksi pencurian itu dilakukan pada akhir Ramadan lalu, saat korban tertidur usai sholat subuh di dalam masjid. Handphone korban lalu dijual ke sebuah konter HP. Uang hasil kejahatan kemudian dibagi 2 untuk kebutuhan sehari-hari. Korban waktu itu lagi apa? Lagi tidur. Sudah. Lagi tidur. HP-nya di mana? Yang kau ngembek tuh? Sampingnya. Oh, di samping. Kau diam-diam ngembeknya kan? Sama kawan lah. Yang ngembek kau apa kawan kau? Yang ambil kawan aku. Ini yang jual yang. Jual di mana? Pakai ambil lah. Berapa kau jual? 500. 500. Bagian berapa kau? Bagi 2. Oh, untuk apa duitnya? Untuk makan lah. Korban diketahui bernama Ibrahim, mahasiswa asal Mali, Afrika Barat, yang sedang menjalani studi di Palembang melalui program beasiswa. Memang kejadian ini
kami tahankan supaya ini proses kami belajar juga siapa anak mana yang kami dapat, dan alhamdulillah hari ini pelakunya sudah dapat. Insya Allah mungkin diproses dari pihak wajib. Setelah diamankan, OG diserahkan ke Polsek Ilir Bar 1 Palembang. Namun Kapolsek IB1 melalui sambungan telepon menyatakan kasus ini berakhir damai karena korban memilih tidak membuat laporan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga impor kedelai terus merangkak naik akibat dampak naiknya tarif impor Amerika Serikat. Kondisi ini memicu kekhawatiran naiknya harga tahu dan tempe di pasar. Namun di tengah tekanan harga bahan baku, perajin tempe di Palembang masih berusaha bertahan tanpa menaikkan harga jual. Kebijakan Presiden Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor sebesar 32% berdampak pada harga kedelai di tanah air. Amerika Serikat menjadi negara pemasok kedelai untuk Indonesia. Setiap tahunnya tak kurang dari 2,8 juta ton kedelai diimpor dari negeri Paman Sam tersebut. Kini harga impor kedelai sudah tembus Rp9.800 per kilogram. Sebelumnya harga tertinggi masih Rp9.000 per kilogram. Meski harga kedelai melonjak, perajin tempe di kawasan Macan Lindungan Ilir Barat 1 Palembang masih belum menaikkan harga jual tempe. Sudah ada naik 500 per kilo. 500 per kilo. Kemarin sudah naik. Iya. Kiriman yang terakhir kemarin. 500 per kilo. Dari 92 sekarang sudah 9,5 lebih lah. Sekarang kedelai pajak. Karena kita tidak sumber lain lagi itu. Dari sana itulah ketergantungan. Ini yang kami tidak senang, ketergantungan dari orang lain. Terus kita tidak bisa berdikari timbulnya. Tapi zaman kita bukan sebagai partai masih swasembada. Cuma tinggal eksekusi pemerintah. Mau apa tidak? Artinya, ya diproteksi lah petani tadi. Kita baik itu biayanya, baik itu kalau tidak mau nak impor terus. Tapi kalau ini yang makin lama makin impor tambah terus. Zaman dulu itu kami masih ngurus koperasi itu masih 2,5 Pak. 2,5 juta impor gitu. Sekarang kami baca kawan-kawan ngirim kabar itu sudah sampai 28. 2.800.000-an. apa itu? Impor kedelai. Ya panen kita nurun. Sedang kebutuhan kita 1 tahun 3,5 juta ton. Kita menghindari kenaikan harga untuk konsumen, Pak ya. Betul, pada hakikatnya itulah. Ya. Kalau kami untuk rakyat kecil. Untuk rakyat kecil kami tetap mempertahankan harga yang Inti poin itu seperti itu. Perajin berharap pemerintah bisa segera mencari solusi lewat negosiasi ulang maupun mendorong peningkatan produksi kedelai lokal. Keresahan juga dirasakan pedagang gorengan. Mereka khawatir jika harga tempe terus naik, mau tidak mau harus menyiasati ukuran gorengan atau menambah adonan tepung agar tetap untung. Ini belum pernah ada kenaikan. Ya, kalau buat pedagang gorengan kayak aku ya, kita nggak bisa juga paksain buat harus sama kayak sebelumnya. Paling ngikutin aja. Mungkin bisa diperkecil atau mungkin diperkecil tapi tetap harganya sama. Kalau sejauh ini berapa Kak kita beli tempe Kak? Kalau beli tempe itu sebatang 5.000 sih. Tapi kalau kita ngambil banyak dalam besar banyak ya. Kalau ngambil sekodi atau 2 kodi 4.000 sikoknya itu. Sebenarnya sih kalau di masyarakat kedelai itu yang mungkin agak berdampak sih mungkin tahu ya. Kan mereka beli juga tahu ya. Kalau tempe itu kan tempeku yang tempe punya gorengan itu gorengan crispy. Jadi bisa tipis ngirisnya gitu. Jadi ya mungkin berkurang sedikit lah mungkin untungnya kalau nanti tempe dinaikkan. Kenaikan harga kedelai ini sendiri mulai terasa usai Idul Fitri 1446 Hijriah. Kondisi ini dikhawatirkan berlanjut, bahkan lebih tinggi pada periode kedua tahun ini. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan belajar mengajar sudah dimulai setelah libur Idul Fitri 2025.
Namun program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah di Kota Palembang masih belum berjalan. Program ini rencananya baru akan kembali digulirkan pada 14 April 2025 sesuai dengan instruksi dari Badan Gizi Nasional. Setelah libur panjang Idul Fitri 1446 Hijriah, aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah Kota Palembang kembali dimulai pada Rabu 9 April 2025. Namun program makan bergizi gratis bagi siswa belum langsung berjalan di hari pertama masuk sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Adrianus Amri saat memantau kegiatan belajar mengajar di hari pertama mengatakan pihaknya akan terus memonitor langsung persiapan pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah. Sorotan kami yang merupakan kami tadi sudah meninjau sarana dan prasarana sekolah, terus juga kurikulum, kesiapan guru dalam mengajar kami tekankan lagi dan kami pastikan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar sehingga kedepannya siswa dapat menerima pelajaran dan guru-guru dapat menerima dan mengajarkan lebih baik lagi. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 19 Palembang membenarkan program makan bergizi gratis di sekolahnya akan kembali dilaksanakan pada 14 April 2025 sesuai petunjuk dari Badan Gizi Nasional. Untuk hari ini belum, karena dari instruksi dari pusat, MTP itu insya Allah dilaksanakan pada tanggal 14 hari Senin semuanya. Berarti mungkin memang belum dilaksanakan. Belum dilaksanakan. Karena memang untuk di hari pertama, mungkin karena di hari pertama sekolah. Ya, kemungkinan. Berarti untuk mekanisme lanjutnya masih menunggu arahan dari pusat? Iya, menunggu dari pusat dulu. Bagaimana selanjutnya kita tinggal menunggu arahan dari pusat. Seperti diketahui, program MBG ini direncanakan berlangsung secara berkelanjutan. Di Kota Palembang sendiri, sejumlah sekolah sudah mulai merasakan manfaat langsung dari program MBG. Muhammad Reza Palhevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, harga kebutuhan di Pasar Palembang masih stabil usai perayaan Hari Raya Idul Fitri. Meski harga sembako belum mengalami kenaikan, suasana pasar justru sepi. Jumlah pembeli yang datang ke pasar masih belum seramai biasanya. Pasca Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, harga kebutuhan di pasar Kota Palembang masih stabil. Harga-harga sembako saat ini masih sama seperti sebelum Lebaran. Untuk harga minyak goreng, pedagang masih menjual di kisaran Rp21.000 per liter. Sedangkan telur ayam masih di Rp26.000 per kilogram dan beras berkisar Rp15.000 per kilogram. Salah satu pedagang di pasar tradisional Palembang mengatakan, meski harga sembako belum mengalami kenaikan, kondisi pasar terbilang sepi pembeli. Hal senada juga disampaikan warga Palembang. Mereka mengaku harga sembako masih stabil setelah Lebaran. Baru kemarin, hari ini ya beli. Itu lukatnya. Satu barang itu masih banyak masuk, dua uang itu masih bado yang sisa-sisa Lebaran. Hari dua ini rame kalau habis itu yang uang sebelum Lebaran itu kan barang-barang. Harapan kita barangnya ada, harganya murah, stabil lah. Jangan sampai naik lagi, Bu? Iya, jangan sampai naik lagi, segini-segini lah. Kalau sekarang masih stabil, Bu ya? Masih, alhamdulillah dekatnya naik. Para pedagang juga menambahkan stok sembako yang dijual saat ini masih merupakan stok lama sebelum Lebaran, sehingga harga belum banyak berubah. Namun, mereka memperkirakan pembeli akan mulai ramai kembali dalam waktu dekat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Pengerukan awal menggunakan eksavator, alur pelabuhan Pulau Ubay yang mengalami pendangkalan sudah bisa kembali dilalui oleh kapal-kapal. Sebelumnya, kapal pengangkut barang dan juga kapal tujuan Pulau Engganu tak bisa berangkat hingga terancam terisolasi akibat pendangkalan alur pelabuhan. Namun saat ini, pemerintah Provinsi Bengkulu sudah berkomunikasi langsung dengan pemerintah pusat untuk menanggapi secara serius masalah yang terjadi di Bengkulu.
Pengerukan menggunakan eksavator merupakan langkah awal dalam perbaikan alur pelabuhan di Bengkulu. Ke depan, Pemprov akan melakukan revitalisasi alur pelabuhan dengan anggaran 1 triliun rupiah. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memastikan pendistribusian kapal pengangkut yang sempat tersendat beberapa waktu lalu kini sudah dapat kembali normal. Bukan hanya pengerukan tapi revitalisasi. Jadi perlu saya jelaskan, ini bukannya pengerukan. Kalau pengerukan itu nggak sebanyak itu. Beberapa tahun yang lalu itu hanya geruk-geruk saja. Kemudian datang lagi. Saya bilang saya nggak mau yang begitu. Kita ingin diadakan revitalisasi tuntas permasalahannya. Maka Pelindo Pusat mengambil alih ya atas arahan instruksi Presiden. Itu kurang lebih informasi yang saya dapat 1 triliun disediakan oleh Pelindo Pusat. Jadi sekali lagi bukan pengerukan ansih, tetapi juga revitalisasi. Setelah revitalisasi pelabuhan dilakukan, alur pelabuhan dapat kembali normal sehingga mampu mendongkrak perekonomian Bengkulu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Sejak subuh, warga mulai berdatangan untuk mengikuti kegiatan makan akbar yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Bengkulu di seputaran Masjid Baitul Izzah Kota Bengkulu. Makan akbar diselenggarakan bersama konten kreator Billy Salim dan juga Ustadz Dery Sulaiman menarik minat masyarakat untuk menyaksikan proses masak besar dan diakhiri dengan bersantap bersama. Meski dipadati ribuan warga, kegiatan ini berjalan dengan tertib. Tampak warga tidak memperebutkan makanan gratis dan hanya menunggu ketika dibagikan oleh panitia. Menurut warga yang datang, kegiatan ini sangat bernilai positif. Selain bisa menyantap hidangan bersama, momen yang jarang terjadi ini dapat mempersatukan masyarakat Bengkulu. Ayam rendang, sama tumis bihun, sama tempe sambal. Rasanya campuhan. Rasanya enak ya Bu? Ya, enak. Dengan adanya pergelaran makan akbar ini sendiri, ini seperti apa sih Bu kita menanggapinya sebagai warga Bengkulu seperti itu? Senang, warganya senang, partisipasi warganya banyak yang datang. Ya, apa namanya itu ikan, terus tuh rendang sama mihun, mie. Gimana nih, enak nggak? Sedikit memuaskan. Enak, alhamdulillah. Ini antusias kita sendiri gimana? Biar bisa juga datang. Seru, ini apa namanya itu? Seru ya? Ya seru sih. Banyak juga penontonnya yang suka pada Billy Salim kan. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyebut makan akbar yang diselenggarakan pertama kali ini bertujuan untuk mempersatukan dan membuat kompak masyarakat. Helmi menyebut seluruh kegiatan yang diselenggarakan mulai dari proses awal hingga bahan yang dimasak murni pemberian dari donatur dan tidak berasal dari APBD. Makan ini apa sih maknanya, tujuannya untuk menyatukan hati. Karena bumi ini, bumi merah putih, mempersatukan bangsa. Di tengah perbedaan, beda agama, beda suku, itu disatukan oleh merah putih. Jadi pesan daripada makan dan masa akbar ini adalah untuk mempersatukan anak-anak bangsa di tengah perbedaan-perbedaan. Kita tidak ingin berpecah belah karena perbedaan. Modal besar untuk sampai kepada angka pertumbuhan 8% cita-cita Presiden itu, modal besarnya persatuan. Kedepan, kegiatan seperti ini akan rutin dilakukan termasuk di daerah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Sampah plastik selama ini dibuang begitu saja dan susah diurai. Namun, di tangan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Jambi, sampah diolah menjadi bunga yang memiliki nilai seni yang tinggi. Selain itu, bunga dari sampah plastik juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk warga binaan itu sendiri. Ide awal pembuatan bunga dari plastik ini yaitu berawal dari lomba yang diselenggarakan oleh Kemenkumham Jambi. Warga binaan perempuan kelas 2B Jambi membuat kreasi, mencari ide dan referensi dari media sosial. Dapatlah ide yaitu kantong kresek limbah sulit diurai, dimodifikasi dan dibentuk terciptalah bunga plastik. Pembuatan ini dilakukan secara otodidak dan melihat YouTube. Sampai saat ini sudah ada beberapa jenis bunga plastik yang dibuat, yaitu jenis meranti, jenis bunga meja, dan beberapa jenis bunga lainnya. Untuk harga bunga dijual bervariasi, mulai dari harga Rp40.000 sampai Rp300.000, tergantung model dan jenisnya. Sebagai pembina kepada warga binaan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Jambi memberikan keterampilan untuk bekal setelah keluar dari lapas perempuan Kelas 2B Jambi ini, sehingga mereka bisa membuka usaha sendiri dan bisa diterima oleh warga dan keluarganya.
Itu awalnya kita kan ada lomba di kantor wilayah yang membuat kreasi bunga dari plastik. Jadi kita cari ide, kita cari referensi dari YouTube dan juga dari media sosial. Jadi dapatlah ide yaitu membuat bunga hiasan dari kantong kresek. Jadi kantong kresek itu, limbah kantong kresek itu kan adalah limbah yang sulit untuk diurai. Jadi dari hasil limbah kantong kresek itu kita modifikasi, kita bentuk, jadi sehingga terciptalah produk-produk bunga-bunga plastik dari kantong kresek yang bermacam-macam model dan juga warna. Warga binaan lapas perempuan ini merasa senang dengan keterampilan yang diberikan, bisa bekerja walaupun di dalam lapas. Selain ilmu dan keterampilan yang didapat selama di dalam lapas, warga binaan juga mendapat penghasilan dari karya yang dibuat. Awalnya dari ibu petugasnya itu mau lomba, terus kami sama-sama belajar, terus otodidak dan sampai sekarang berlanjut. Harapannya dengan saya sudah belajar seperti ini, mudah-mudahan bisa produktif di luar dan buka usaha. Nuraita berharap dengan keterampilan yang didapat bisa membuka usaha sendiri di rumah, tidak perlu lagi mencari pekerjaan di luar. Jumadi, Kompas TV Jambi. Pelan-pelan Pak Putri. MR, wanita berusia 42 tahun ini hanya bisa menunduk saat digiring anggota Polresta Bandar Lampung. MR ditangkap di sebuah warung Jalan Imam Bonjol, Bandar Lampung atas kasus peredaran narkoba. Dalam pengakuannya, pelaku nekat menjual narkoba karena diperintah oleh kekasihnya, yang nantinya hasil keuntungan penjualan barang haram tersebut akan dikumpulkan untuk modal menikah keduanya. Buat makan, memang diperintah nama ND itu ya? Bagiannya berapa? Bagian berapa? Setiap transaksi dapat berapa? Ya dikasih berapa sama ND? 2 juta. 2 juta per minggu apa gimana? Enggak, kalau itu udah habis, kalau udah habis buat makan gitu ya kan, enggak ada itu. Polisi mengatakan ditangkapnya pelaku MR ini setelah diterima laporan dari masyarakat atas tindak penyalahgunaan narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menemukan barang bukti 1 klip narkoba jenis sabu seberat 2,86 gram, 1 unit ponsel genggam, uang tunai Rp200.000, dan 1 plastik klip bekas pakai sabu. Rumah tersebut seperti dijadikan warung. Siapa yang datang ke situ atas perintah ND, MR akan melayani. Untuk mereka berjualan sudah kurang lebih 3 bulan. Pemeriksaan hanya narkotika jenis sabu. Jadi mereka berdua ini membeli sebanyak 10 gram. Setiap kali transaksi kurang lebih di bawah 1 minggu habis, mereka ambil lagi 10 gram. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Sementara polisi masih mengejar 1 pelaku lain yakni kekasih dari MR yang kini buron. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Dari Pak Ika Mulya yang saya hormati. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang, jalur perseorangan, menyerahkan dokumen perbaikan syarat dukungan tahap pertama pada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pangkal Pinang, guna maju pada Pilkada ulang 2025. Penyerahan dokumen ini dilakukan setelah sebelumnya KPU Pangkal Pinang menyatakan bahwa berkas dukungan awal pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota jalur perseorangan belum memenuhi syarat minimal. Dari total yang diserahkan sebelumnya, hanya 10.162 yang dinyatakan sah. Sementara jumlah minimal yang dibutuhkan adalah 10% dari total daftar pemilih tetap atau DPT Pangkal Pinang. Ya, alhamdulillah, jadi malam hari ini kita sudah menyelesaikan perbaikan untuk tahap pertama. Jadi malam hari ini kami menyampaikan ke KPU sebanyak 12.158 jumlah dukungan untuk dimasukkan ke dalam silon perbaikan tahap pertama ini. Jadi artinya kalau dikalkulasi kita masih tetap di atas
20.000 ya jumlah dukungan kita dari 16.400 lebih yang memang dipersyaratkan. Nah, artinya memang kita sudah melampaui apa yang sudah dipersyaratkan untuk jumlah minimal dalam dukungan ini. Tadi kita menerima bakal pasangan calon di jam 8 tadi datang ke kantor KPU Kota Pangkal Pinang, dan alhamdulillah mereka sudah menyampaikan dukungan perbaikan ke 1. Nah, jadi mereka sudah menyampaikan dukungan dan hasil hitung dari KPU Kota Pangkal Pinang di total 12.273. Dan setelah penyampaian dukungan perbaikan 1 ini, kami akan melanjutkan, mereka akan melanjutkan penguploadan ke Silon. Diberikan waktu 3 kali 24 jam, artinya di tanggal 9, 10, dan 11. Dan kami meminta kepada tim bakal pasangan calon untuk memaksimalkan waktu tersebut. Dan Pilkada ulang di Kota Pangkal Pinang 2025 menjadi sorotan publik setelah pada Pilkada serentak 2024 lalu dimenangkan oleh kolom kosong. Jalur perseorangan kembali menjadi alternatif bagi kandidat di luar partai politik untuk ikut bertarung memperebutkan kursi kepala daerah di Pangkal Pinang. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel bersama saya Rizka Silviana. Ayah dan anak di Palembang ditangkap polisi setelah menganiaya tetangganya hingga tewas. Keduanya kini ditetapkan sebagai tersangka. Dari pelaku, polisi menyita 2 bilah senjata tajam yang diduga digunakan saat menyerang korban. Tak butuh waktu lama, ayah dan anak pelaku pembunuhan terhadap tetangganya di Palembang akhirnya ditangkap polisi. Keduanya diringkus tim Reskrim Polsek Kertapati Palembang di 2 lokasi berbeda. Sang ayah L 40 tahun ditangkap di kawasan Kertapati, sementara anaknya R 20 tahun ditangkap polisi di daerah Pelaju Palembang. Kapolsek Kertapati mengatakan dari pelaku mereka menyita 2 bilah senjata tajam yang diduga digunakan untuk menyerang korban. Motif dari peristiwa berdarah ini karena pelaku emosi. Awalnya anak pelaku ini sempat memukul anak korban hingga menangis. Korban yang tak terima kemudian memukul pelaku L. Dari situlah pelaku emosi dan langsung menyerang korban hingga meninggal. Untuk korban datangi rumah pelaku, disitulah terjadi cekcok. Korban yang lebih dulu melakukan pemukulan ke pelaku, kemudian disitulah pelaku membalas dan sampai terjadi penganiayaan menggunakan senjata tajam. Usai menjalani pemeriksaan, kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka, mereka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya Darman, seorang ayah 4 anak di Palembang, tewas ditikam ayah dan anak tetangganya. Peristiwa terjadi di dekat rumah korban dan pelaku di Jalan Mataram, Kelurahan Kemas Rindo, Kertapati Palembang pada Senin 7 April 2025 sore. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di halaman sebuah masjid di Palembang, Sumatera Selatan. Ironisnya, motor milik salah satu jemaah itu hilang meski dalam kondisi terkunci. Kasus pencurian sepeda motor kembali terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini menimpa seorang jamaah masjid di Jalan Sultan Mansur, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilirbar, 1 Palembang. Peristiwa itu terekam jelas dalam kamera CCTV masjid. Dalam rekaman terlihat seorang pria berbaju merah mendekati motor korban yang terparkir di halaman masjid. Pelaku dengan mudah merusak stang motor hanya dengan menggunakan kakinya. Tak butuh waktu lama, seorang pelaku lainnya datang membantu mendorong motor tersebut hingga berhasil kabur membawa motor korban. Penjaga masjid Daisil Effendi mengatakan saat kejadian korban sedang melaksanakan sholat isya di dalam masjid. Ya motor itu pas kita nak sholat isya ya mbaknya. Pas nak sholat isya, juga di waktu kan jam, pas kita baru nak komat itu. Nah, ya maju dari WC itu jalan ke sini kan.
Begitu berhenti, langsung maju, naik putih motor, langsung ditendangnya motor, diterajangnya stang kan. Dia balik mundur, maju lagi, langsung mundurin motor. Nah, pas dekat pintu itu dia ini didorong sama motor kawan. Bermodal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Polisi kini masih memburu para pelaku. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pelaku pencurian sepeda motor bersenjata api yang telah beraksi puluhan kali di kota Palembang akhirnya ditangkap polisi. Saat hendak ditangkap, keduanya sempat bersembunyi di tempat tak biasa. Satu pelaku bersembunyi di dalam sumur, sementara pelaku lainnya nekat naik ke atap rumah. Upaya Hermansyah, salah satu pelaku pencurian sepeda motor di Palembang, untuk bersembunyi di dalam sumur rumahnya di Kabupaten Oku Timur, sia-sia. Polisi dari unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang menemukan dan menangkapnya. Setelah Hermansyah diringkus, polisi langsung melakukan pengembangan. Satu pelaku lainnya, Budi Aryansyah, ikut ditangkap. Kali ini Budi berusaha bersembunyi di atas atap rumah. Namun upaya Budi untuk lolos juga gagal. Tak berani melawan, pelaku akhirnya turun dan menyerahkan diri. Dari kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari kunci letter T, senjata api rakitan, senjata tajam, hingga 2 sepeda motor hasil kejahatan. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugiharto mengatakan, kedua pelaku dikenal tak segan menakuti korban dengan senjata api. Modusnya adalah menggunakan kunci T, ya, kemudian motifnya adalah ekonomi. Yang kedua, motif ini dilakukan dengan melihat kondisi kekurangwaspadaan daripada para korban, sehingga ketika menempatkan sepeda motornya di halaman rumah walaupun terkunci, namun mengundang hasrat untuk para pelaku kejahatan ini melakukan tindak pidana pencurian. Motif pelaku melakukan pencurian diduga karena faktor ekonomi. Akibat ulahnya, Hermansyah dan Budi Aryansyah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya terancam hukuman mencapai 20 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kepengurusan Asosiasi Kota PSSI Palembang 2024-2028 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan Asprof PSSI Sumsel. Askot PSSI Palembang menegaskan komitmennya untuk fokus pada program pembinaan sepak bola, khususnya usia dini. Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan melantik kepengurusan baru Asosiasi Kota PSSI Palembang 2024-2028. Muhammad David jadi komandan baru Askot PSSI Kota Palembang untuk 4 tahun ke depan. Askot PSSI Sumsel berkomitmen memperkuat pembinaan sepak bola usia dini. Selain itu, berbagai kompetisi sepak bola juga akan rutin digelar sebagai wadah menjaring bibit-bibit muda potensial. Kalau program kita seperti yang sebelum-sebelumnya, kita akan kembali membangkitkan persepak bolaan di Sumatera Selatan, di Kota Palembang khususnya. Dan beberapa turnamen seperti Liga Arena, dan turnamen-turnamen yang usia dini, Liga Askot, Liga Top Score, atau yang bersifat sepak bola itu akan kita timbulkan kembali di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang menyatakan dukungan penuh terhadap program kerja Askot PSSI Palembang, khususnya dalam pembinaan pesepak bola muda mulai dari sekolah sepak bola. Semoga SSB yang ada di Kota Palembang tetap di bawah pembinaan, koordinasi, komunikasi dengan Askot PSSI Kota Palembang. Sudah seharusnya harapan saya Askot dari PSSI ini secara rutin melaksanakan turnamen, pertandingan, sehingga kita akan muncul talent-talent baru. Askot PSSI Palembang mengapresiasi langkah Pemkot Palembang yang memberikan keleluasaan penggunaan Stadion Kamboja sebagai pusat pembinaan sepak bola di kota ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan dari Liga 1, Saudara. PSM Makassar terus menjaga peluang masuk zona Liga Champions Asia usai menundukkan Semen Padang pada laga ke-28 Liga 1. Juku Eja menang 2-0 dan menyalip posisi Persija di klasemen sementara. Penampilan ngota diperagakan PSM Makassar saat menjamu Semen Padang di Stadion B.J. Habibie Parepare. Menguasai laga, Juku Eja berhasil memetik kemenangan 2-0, masing-masing melalui Alosio Neto menit ke-30 dan Nermin Haljeta pada menit ke-72.
Dengan tambahan 3 poin, PSM mampu mengumpulkan 43 poin dan naik ke posisi keempat klasemen Liga 1. Koleksi poin PSM sama dengan Persija Jakarta dan Malut United yang berada di bawahnya. Sementara Semen Padang tetap menghuni posisi ke-17 klasemen Liga 1. Sementara itu, saudara, Persebaya Surabaya siap menghadapi perlawanan Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-28 hari Sabtu. Latihan fisik dan taktikal juga telah disiapkan tim Bajul Ijo demi meredam permainan tim Macan Kemayoran. Latihan taktikal dan strategi telah digelar Persebaya Surabaya sebagai persiapan menghadapi Persija Jakarta akhir pekan nanti. Sebelumnya, tim Bajul Ijo juga telah mematangkan fisik pemainnya setelah hampir 1 bulan libur kompetisi. Jelang melawat ke kandang Persija Jakarta, kondisi tim Bajul Ijo telah siap 100% baik fisik maupun taktik. 2 pemain Malik Rizaldi dan Kadek Raditya yang sempat cedera lama sudah siap diturunkan. Namun 3 pilar The Green Force, Francisco Rivera dan Dejan Tumbas dan Arif Catur tidak bisa dimainkan akibat sanksi akumulasi kartu. Menurut pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster, kondisi anak asuhnya telah siap melawan Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-28. Pelatih asal Irlandia Utara ini juga tidak mau meremehkan kekuatan Persija yang mengalami kekalahan beruntun di 2 laga terakhirnya. Doesn't matter regardless of the result. When we play Persija, this will be totally different. You know, every team plays Persebaya. Everyone is highly motivated. So this will be different. They're at home in Jakarta, so again, yes, we've seen how they are, but we will also focus on us. This is the most important, regardless of last game. But it's obviously they lost, but it doesn't matter. Our preparations are still the same. Nothing will change. Melawan Persija Jakarta, kondisi tim Persebaya Surabaya dalam motivasi tinggi karena meraih hasil positif di 3 laga terakhirnya. Laga klasik ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 12 April malam nanti. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Informasi dari bola basket IBL, saudara. Pasifik Cesar Surabaya harus mengakui ketangguhan lawannya, Ransimba Bogor, dalam lanjutan kompetisi Indonesian Basketball League IBL. Dalam laga yang digelar di Gor Pasifik Surabaya Kamis malam, tuan rumah tumbang 93-101. Kemenangan ini mengantar Ransimba Bogor memuncaki klasemen sementara IBL musim ini. Pasifik Cesar Surabaya mengawali pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi karena mendapat dukungan dari supporternya yang memadati Gor Pasifik Surabaya. Hasilnya, kuartal pertama ini dimenangkan Pasifik Cesar dengan skor 30-25. Namun tim tamu Ransimba Bogor bermain lebih bagus di kuartal kedua. Tim asuhan pelatih Anthony Garbelotto ini tampil mendominasi sepanjang kuartal kedua. Hingga kuartal ini diakhiri dengan keunggulan Rans 56-49. Di kuarter keempat, Pasifik Cesar Surabaya berusaha mengejar ketertinggalan bermain lebih agresif. Meski Pasifik Cesar berhasil menambah 27 poin dan Rans hanya mencetak 19 poin tambahan di kuarter terakhir, tim tuan rumah Pasifik Cesar Surabaya harus mengakui ketangguhan Ransimba Bogor dengan skor akhir 93-101. Dengan kemenangan ini membawa Ransimba Bogor memuncaki klasemen sementara dengan 26 poin. Sedangkan Pasifik Cesar Surabaya harus puasi peringkat ke-10 dengan raihan 17 poin. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kami jeda sejenak, saudara. Setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Banjir yang sempat merendam jalan lintas timur Palembang Jambi di kilometer 148 Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tak kurang dari 3 hari terakhir kini surut. Surutnya air bertahap dari 30 cm
hingga tak ada lagi yang mengenangi jalan. Sebelumnya debit air mencapai 80 cm. Jalan yang sempat tidak bisa dilintasi kendaraan sudah dapat dilintasi. Dirlantas Polda Sumsel menerangkan, saat banjir merendam Jalintim, untuk mengurai kepadatan kendaraan dilakukan pengalihan arus ke jalur alternatif lintas tengah melalui Kabupaten Musirawas dan Kota Lubuk Linggau, khususnya kendaraan di atas Sumbu 3. Sudah turun sekitar 40 cm dan sejak tadi malam sekira pukul jam 3 atau jam 2 jalur sudah 2 jalur dilalui, namun mohon maaf pelan-pelan karena kondisi yang masih debit airnya sekitar sampai sekarang 40-50 cm. Berarti semua kendaraan sudah bisa? Bisa 2 jalur, namun yang jelas saya mohon kepada pengendara khususnya yang melintas dari Palembang menuju Jambi, Jambi sebaliknya ke Palembang jangan mendahului dan sebagainya karena itu cuma 2 jalur. Banjir merendam Jalintim sejak Senin pekan lalu akibat meluapnya Sungai Tungkal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Tak hanya jalan nasional yang terendam, pemukiman warga juga ikut terdampak hingga warga harus diungsikan. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejak subuh, warga mulai berdatangan untuk mengikuti kegiatan makan akbar yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Bengkulu di seputaran Masjid Baitul Izzah, Kota Bengkulu. Makan akbar diselenggarakan bersama konten kreator Billy Salim dan juga Ustadz Dery Sulaiman, menarik minat masyarakat untuk menyaksikan proses masak besar dan diakhiri dengan bersantap bersama. Meski dipadati ribuan warga, kegiatan ini berjalan dengan tertib. Tampak warga tidak memperebutkan makanan gratis dan hanya menunggu ketika dibagikan oleh panitia. Menurut warga yang datang, kegiatan ini sangat bernilai positif. Selain bisa menyantap hidangan bersama, momen yang jarang terjadi ini dapat mempersatukan masyarakat Bengkulu. Ayam rendang, sama tumis bihun, sama tempe sambal. Rasanya campuha. Rasanya enak ya Bu? Ya, enak. Dengan adanya pergelaran makan akbar ini sendiri, ini seperti apa sih Bu kita menanggapinya sebagai warga Bengkulu seperti itu? Senang, warganya senang, partisipasi warganya banyak yang datang. Ya, apa namanya itu ikan, terus tuh rendang sama bihun, mie. Gimana nih, enak nggak? Sedikit memuaskan. Enak, alhamdulillah. Ini antusias kita sendiri gimana? Biar bisa juga datang. Seru, ini apa namanya itu? Seru ya? Ya seru sih, banyak juga penontonnya yang suka pada Billy Salim kan. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyebut makan akbar yang diselenggarakan pertama kali ini bertujuan untuk mempersatukan dan membuat kompak masyarakat. Helmi menyebut seluruh kegiatan yang diselenggarakan mulai dari proses awal hingga bahan yang dimasak murni pemberian dari donatur dan tidak berasal dari APBD. Makan ini apa sih maknanya, tujuannya untuk menyatukan hati. Karena bumi ini, bumi merah putih, mempersatukan bangsa. Di tengah perbedaan, beda agama, beda suku, itu disatukan oleh merah putih. Jadi pesan daripada makan dan masa akbar ini adalah untuk mempersatukan anak-anak bangsa di tengah perbedaan-perbedaan. Kita tidak ingin berpecah belah karena perbedaan. Modal besar untuk sampai kepada angka pertumbuhan 8% cita-cita Presiden itu, modal besarnya persatuan. Kedepan, kegiatan seperti ini akan rutin dilakukan termasuk di daerah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Kebijakan Presiden Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor sebesar 32% berdampak pada harga kedelai di tanah air. Amerika Serikat menjadi negara pemasok kedelai untuk Indonesia. Setiap tahunnya tak kurang dari 2,8 juta ton kedelai diimpor dari negeri Paman Sam tersebut. Kini harga impor kedelai sudah tembus Rp9.800 per kilogram. Sebelumnya harga tertinggi masih Rp9.000 per kilogram. Meski harga kedelai melonjak, perajin tempe di kawasan Macan Lindungan Ilir Barat 1 Palembang masih belum menaikkan harga jual tempe. Sudah ada naik 500 per kilo. 500 per kilo. Kemarin sudah naik. Iya. Kiriman yang terakhir kemarin. 500 per kilo. Dari 92 sekarang sudah 9,5 lebih lah. Sekarang kedelainya pajak. Karena kita tidak sponsor sumber lain lagi itu. Dari sana itulah ketergantungan.
Ini yang kami tidak senang, ketergantungan dari orang lain. Terus kita tidak bisa berdikari timbulnya. Tapi zaman kita bukan sebagai partai masih swasembada. Cuma tinggal eksekusi pemerintah. Mau apa tidak? Artinya ya diproteksi lah petani tadi. Kita baik itu biayanya, baik itu kalau tidak mau nak impor terus. Tapi kalau ini yang makin lama makin impor tambah terus. Zaman dulu itu kami masih ngurus koperasi itu masih 2,5 Pak, 2,5 juta impor gitu. Sekarang kami baca kawan-kawan ngirim kabar itu sudah sampai 28, 2.800.000-an. Apa itu? Impor kedelai. Ya panen kita nurun. Dan kebutuhan kita 1 tahun 3,5 juta ton. Kita menghindari kenaikan harga untuk konsumen, Pak ya? Betul, pada hakikatnya itulah. Ya. Kalau kami untuk rakyat kecil. Untuk rakyat kecil kami tetap mempertahankan harga yang ini poin itu seperti itu. Perajin berharap pemerintah bisa segera mencari solusi lewat negosiasi ulang maupun mendorong peningkatan produksi kedelai lokal. Keresahan juga dirasakan pedagang gorengan. Mereka khawatir jika harga tempe terus naik, mau tidak mau harus menyiasati ukuran gorengan atau menambah adonan tepung agar tetap untung. Ini belum pernah ada kenaikan. Ya, kalau buat pedagang gorengan kayak aku ya, kita nggak bisa juga maksain buat harus sama kayak sebelumnya. Paling ngikutin aja. Mungkin bisa diperkecil atau mungkin diperkecil tapi tetap harganya sama. Kalau sejauh ini berapa Kak kita beli tempe Kak? Kalau beli tempe itu sebatang 5.000 sih. Tapi kalau kita ngambil banyak dalam besar banyak ya. Kalau ngambil sekodi atau 2 kodi 4.000 sikoknya itu. Sebenarnya sih kalau di pasar harga kedelai itu yang mungkin agak berdampak sih mungkin tahu ya. Kan pakai beli juga tahu deh. Kalau tempe itu kan tempeku yang tempe punya gorengan itu gorengan crispy. Jadi bisa tipis ngirisnya gitu. Jadi ya mungkin berkurang sedikit lah mungkin untungnya kalau nanti tempe dinaikkan. Kenaikan harga kedelai ini sendiri mulai terasa usai Idul Fitri 1446 Hijriah. Kondisi ini dikhawatirkan berlanjut, bahkan lebih tinggi pada periode kedua tahun ini. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.